warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, karena kita bisa bertemu lagi dalam acara Mutiara Parlemen bersama saya Novita Sinta. Tema yang akan kita angkat pada episode Mutiara Parlemen kali ini berkaitan dengan puasa dan takwa. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Gelora Bung Karno. Terus ikuti saya karena kita bakal tanya-tanya orang-orang di sekitar sini. Assalamualaikum, Mbak boleh ngobrol-ngobrol nggak Mbak? Iya. Namanya siapa Mbak? Nurul Fadilah. Mbak Nurul, saya mau tanya nih, kalau bulan Ramadan itu puasa nggak Mbak? Puasa. Nah ini kalau puasa itu puasa nahan lapar sama haus aja apa gimana? Enggak dong, puasa kan juga menahan hawa nafsu, menahan segala yang bisa membatalkan puasa lah intinya. Kan puasa juga udah diatur tuh dalam hukum-hukumnya, ada syariat-syariatnya juga. Oke lah, terus kalau tujuannya puasa apa Mbak? Tujuan puasa meningkatkan ketakwaan, terus lebih mendekatkan diri sama Allah. Selain itu juga menjalankan kewajiban dari Allah. Iya, jadi setuju dong, sebenarnya puasa itu kan banyak manfaatnya ya. Jadi untuk kesehatan ada, untuk kesabaran ada, untuk pahalanya ada, ya nggak sih Mbak? Iya, benar sekali. Oke Mbak Nurul, makasih banyak ya untuk waktunya ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mbak mau ngobrol-ngobrol boleh nggak? Boleh. Namanya siapa Mbak? Saya Sri. Mbak Sri, saya mau nanya nih, kalau di bulan Ramadan puasa nggak? Puasa. Nah, kalau puasa itu apa cuma nahan lapar sama haus aja? Kalau menurut saya enggak juga Mbak, karena kan ada beberapa hal lain yang dapat membatalkan puasa, dan di saat puasa kita harus menjaga itu. Apa aja tuh? Menawan hawa nafsu, misalkan kontrol berhubungan sama pacar nih. Waduh, bisa ya? Ya, Terus tujuannya puasa sendiri apa Mbak? untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga dapat mendekatkan diri sama Allah. Seperti itu. Terus ada lain nggak? Ada hal lain nggak? Sama kesehatan, sama kesabaran? Ya, karena di saat puasa kita juga menahan sabar untuk makan dan minum dan hal-hal lain. Oh gitu ya Mbak, berarti salah satu tujuan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Oke, Mbak Sri terima kasih untuk waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu boleh ngobrol nggak Bu? Ibu namanya siapa Bu? Nama saya Bu Surti. Ibu Surti, saya mau nanya nih, di bulan Ramadan puasa nggak Bu? Puasa. Kalau puasa itu nahan lapar dan haus aja apa gimana Bu? Ya, menahan haus, lapar, terus emosi-emosi biar sampai jangan mesti iya, hawa nafsu ya. Terus kalau tujuannya puasa sendiri apa Bu? Tujuan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala aja? Yakin itu aja Bu? Iya. Terus nggak melatih kesabaran? Ya, sabar juga harus menahan. Sabar. Terus puasa itu juga bagus untuk kesehatan loh Bu, setuju nggak? Bagus. Kalau semuanya itu terpenuhi berarti meningkatkan ketakwaan nggak Bu? Ya, ini ketakwaan. Berarti setuju kalau puasa meningkatkan ketakwaan? Setuju. Makasih ya Ibu Surti Ya, untuk waktunya. sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengar jawaban dari beberapa orang tentang korelasi antara puasa dan takwa. Nah supaya kita lebih paham lagi, kita saksikan tausiah dari anggota DPR berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Parlemen yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang telah berada pada bulan Ramadan kembali. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang selalu ditunggu oleh umat Islam dimanapun berada. Karena ibadah puasa bagi setiap muslim itu adalah sangat penting. Bukan sekedar dia penting dalam konteks ibadah, tetapi juga adalah selalu menggembirakan. Karena itu dimanapun kita melihat, apakah di desa, di kota, dan dimanapun, selalu orang bergembira menyambut Ramadan. Tujuan dan makna ibadah puasa ini kita melihat dari surah Al-Baqarah
ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussalam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita melihat Allah itu selalu mengaitkan antara puasa dan takwa. Jadi kalau kita berpuasa seakan-akan ingin dijelaskan bahwa pasti bertakwa. Orang bertakwa itu pasti adalah dia akan berpuasa. Nah, kalau kita ingin tahu apa maknanya takwa, takwa ini adalah sentral dalam kehidupan seorang muslim. Kalau kita pergi ke masjid hari Jumat, khatib selalu mengingatkan kita untuk takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Itulah menunjukkan bahwasanya takwa itulah penting sekali. Apa arti takwa? Orang sudah banyak membahasnya. Saya cuma ingin mengingatkan, takwa itu artinya adalah mengingat kepada Allah. Itulah sentral daripada seorang muslim. Mengingat artinya adalah kita tahu selalu, kita mengingat Allah selalu. Allah itu dengan kita ingat, kemudian kita sadar Allah itu hadir di mana-mana. Hadir bersama kita. Allah Maha hadir. Karena itu ada firman-Nya kita yang mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari situ kita pertama memahami dulu takwa. Kalau orang menyadari bahwa Allah itu ada di mana-mana, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kita bertingkah laku adalah sebagaimana kehendak Allah, karena kita takut bahwa Allah melihatnya. Lantas bagaimana dengan puasa? Kita berpuasa adalah karena Allah. Puasa itu berbeda sekali dengan ibadah-ibadah yang lain. Di mana bedanya? Ya, kalau ibadah, taruhlah adalah sholat, orang dengan mudah melihat kita sholat. Kalau kita melakukan ibadah zakat, melaksanakan zakat fitrah, orang juga dengan mudah melihat bahwa kita telah menunaikan ibadah tersebut. Ibadah haji lebih-lebih lagi. Ibadah haji itu sudah sangat demonstratif. Tetapi kalau ibadah puasa tidak. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat khusus. Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa ibadah puasa hanya adalah kita saja. Karena itulah ibadah puasa sangat personal, berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah lain bisa kita pertunjukkan, tetapi ibadah puasa kita yang tahu. Karena kita melaksanakan itu karena Allah hadir dekat dengan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah itu mengatakan, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu adalah bagi dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa untukku dan akulah yang menanggung pahalanya. Jadi berbeda sekali dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah puasa. Jadi apakah ada korelasi dengan ibadah dan takwa? Kalau kita adalah takwa mengingat kepada Allah, maka puasa inilah yang menjelaskan bahwa keterkaitannya. Bagaimana cara kita mengaitkannya? Kalau misalnya ibadah lain saya sudah menjelaskan tadi bagaimana kita bisa melakukan itu secara demonstratif. Tetapi kalau ibadah puasa,
Ketika saat kita puncak-puncaknya haus, kita mencuri minum sedikit. Ketika kita mencuri minum, habislah kemudian puasa tersebut. Tidak ada yang tahu bahwa kita telah mencuri minum sedikit. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya adalah kita saja, personal kita, dan Allah. Nah, kalau orang adalah bertakwa, maka dia tidak akan melakukan tersebut. Kenapa? Dia tahu bahwa Allah itu bersama dengan dia. Karena itulah ibadah puasa, kalau itu ada relevansi dengan takwa langsung, ada korelasi positif dengan takwa, maka seharusnya adalah orang yang berpuasa itu adalah pasti dia memiliki akhlakul karimah, berbudi pekerti baik. Karena apa? Dia melakukan segala sesuatu karena dia tahu bahwa Allah hadir di samping dia. Jadi orang yang berpuasa itu pasti dia adalah orang yang takwa. Orang yang takwa itu adalah pasti orang yang punya budi pekerti yang luhur, orang yang memiliki akhlakul karimah. Jadi kalau orang itu adalah berpuasa terus menerus, Senin Kemis, ada puasa Daud dan sebagainya, tetapi perilakunya juga tidak baik-baik, harus dipertanyakan. Orang ini tahu tidak bahwasanya puasa itu adalah takwa? Orang ini tahu tidak adalah takwa adalah memiliki implikasi lain terhadap langsung dengan pribadi kita. Jadi seseorang yang terus-menerus berpuasa, tetapi kemudian mencaci maki tetangganya, berbicara itu kasar, maka orang tersebut sebetulnya adalah puasanya tidak ada relevansinya dengan takwa. Itulah yang disayangkan. Kalau orang yang melakukan puasa seperti itu tetapi tidak juga menjadi baik. Kalau kita dalam kehidupan sosial seharusnya adalah karena kita adalah selalu berpuasa, maka kita menyadari bahwa kita harus selalu berkelakuan baik, berperilaku baik, berakhlakul karimah, maka orang tersebut itu adalah selalu akan hidup di tengah-tengah sosial juga secara baik. Orang tersebut akan memiliki implikasi terhadap kehidupan sosial menjadi lebih baik. Lingkungannya akan merasa kekurangan apabila dia tidak hadir. Nah, pemirsa Mutiara Parlemen yang saya hormati, saya ingin mengatakan apabila kita berpuasa, maka ingatlah bahwa puasa itu telah diingatkan oleh Allah terkait erat dengan persoalan takwa. Takwa itulah sentral dalam kehidupan seorang muslim. Maka seharusnya lah seseorang yang selalu menjalankan ibadah puasa, dia pasti lebih takwa. Seseorang yang takwa, dia akan memiliki pribadi yang disebut dengan akhlakul karimah. Akan baik pada diri dia, baik pada keluarganya, dan akan baik pada lingkungannya. Dia orang yang selalu ditunggu, sebagaimana kita menunggu selalu puasa tersebut. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan makna puasa dan hubungannya dengan takwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.